Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentus Raditya. Kali ini sesuai dengan judul, gue akan melakukan perjalanan road trip, aka touring tipis-tipis, atau bisa dibilang pulang kampung, yaitu mudik Nataru 2024. Kalau di video-video sebelumnya, yaitu di bulan Februari atau Maret, gue lupa, gue melakukan perjalanan pulang kampung atau mudik ketika libur Lebaran. Untuk yang sekarang ini, gue akan melakukan perjalanan ataupun mudik ke Kota Semarang dengan tema Nataru alias libur Natal dan Tahun Baru. Ukam kali ini agak berbeda, biasanya gue cuma berdua, gue sama nyokap gue aja. Dan untuk kali ini gue berempat, jadi ada gue, ada nyokap gue, ada bude gue, dan ada tante gue. Dan biasanya gue berangkat itu jam 4 atau jam 5 pagi. Ada keperluan di pagi harinya, sehingga gue berangkatnya itu kayaknya dari Bogor jam 8 atau jam 9. Kemungkinan gue berangkat hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Sekarang gue akan breakdown spek mobil gue yang sedikit berbeda dibandingkan dengan mudik libur Lebaran kemarin ataupun mudik Nataru tahun lalu. Yang jelas paling kentara adalah di bagian pelek. Untuk di bagian pelek ini gue ganti ya. Jadi kalau kalian udah nonton video-video gue sebelumnya, gue mengganti pelek originalnya All New R3 dengan menggunakan pelek original dari Expander Ultimate Ring 17 dengan spek ban 205/55. Untuk spek peleknya lebar 6,5, ET-nya 46, PCD-nya sama kayak peleknya All New R3, yaitu 5x CP14,3. Ini gue akuin ground clearance naik ya. Jadi kalau ground clearance-nya All New R3 tuh 180 mm. Ketika gue menggunakan pelek ini, ground clearance-nya naik 18 mm. Dari yang bawaannya 180, naik menjadi 198 mm. Jadi untuk ground clearance naik, tapi untuk dari jarak ban ke fender, itu dia 4 jari. Kalau yang sebelumnya itu 6 jari, yang belakang sekarang jadi 4 jari longgar. Ini belum gue ceperin, kemungkinan akan gue ceperin sih, tapi itu mungkin next project aja. Terus yang spek berikutnya yang gue ubah yaitu di bagian lampu. Di bagian lampu yang gue ubah sebenarnya cuma minim aja, yaitu gue menambah DRL slim frame L series asli bikinan dari Young Motor Group. Ini warnanya warna putih. Dan untuk fog lamp gue ganti juga. Ini fog lamp gue menggunakan Hyperion Next Level yang satu warna. Dia warnanya itu kalau gue nggak salah ingat 5500 Kelvin. Dan untuk ketinggian lampu sudah gue setting ya, sehingga tidak menyalakan dari pengendara lawan arah. Ini untuk fog lamp, ini untuk headlamp. Untuk headlamp ini gue masih di settingan standar ya, atau settingan normal. Nanti akan gue setting ulang lagi, gue turunin lagi. Ini gue masih settingan normal, cuman gampang sih karena bisa gue turunin sama nyetir karena gue menggunakan electric leveling. Lalu untuk perbedaan yang ketiga, menggunakan body kit original Suzuki Sport. Sebenarnya dari 4 perbedaan yang gue sebutkan tadi, yaitu velg, body kit, slim frame, dan lampu fog lamp, yang paling tidak ada perubahan atau tidak ada signifikan berasanya ketika berkendara adalah body kit. Karena body kit cuma penambahan visual aja. Cuman yang paling berasa adalah di bagian velg, lampu, kalau daerah visual sih. Selebihnya kurang lebih sama, nggak ada yang berubah lagi. Untuk rute, biasanya kan gue lewat normal ya, Jagorawi, Jor, MBZ, lalu Cipali, sampai di Semarang. Cuman untuk kali ini agak berbeda. Yang membedakan adalah gue melewati tol baru, yaitu tol Cimanggis Cibitung. Jadi nanti gue akan skip MBZ. Jujur gue belum pernah melewati tol Cimanggis Cibitung, jadi ini akan menjadi pengalaman perdana gue melewati tol Cimanggis Cibitung. Terus yang kedua adalah gue isi bensinnya kemungkinan ketika gue berangkat. Gue belum tahu nih mau gue mau isi bensinnya di mana, karena gue udah ke 4 Shell di Kota Bogor, yaitu Shell Yasmin, Shell Solo Iskandar 1, Shell Solo Iskandar 2, Shell Pajajaran. BBM Shell V-Power Nitro Plus itu kosong. Jadi gue belum tahu nih gue mau ngisinya di mana, antara gue ngisinya di Pajajaran, atau gue ngisinya di Sentul, atau gue ngisinya nanti di KM21 di Tol Jagorawi. Pengennya gue sih gue tetap ngisi Shell Nitro Plus karena buat ngejar poin juga, lumayan buat gue refund juga kan. Gue nggak tahu juga nih dengan kondisi mobil gue saat ini menggunakan pelek ring 17 dan 4 penumpang plus barang nanti di belakang semuanya. Plus nanti gue juga akan mau ngecek tekanan angin ban. Tekanan angin bannya kan kalau yang gue baca-baca, kalau pakai pelek ring 17, terutama gue pakai pelek OEM Expander Ultimate tuh kalau nggak salah depan 33 belakang 38. Gue hitung-hitung dulu antara gue pakai 3335 atau 3338. Gue belum tahu juga sih. Jadi untuk biaya tol ada kenaikan. Biasanya gue kalau normal dari Kota Bogor sampai ke Kali Kangkung itu gue menghabiskan antara 478 atau 488. Pokoknya nggak nyampe Rp5.000. Cuman karena sekarang gue akan melewati tol baru, kalau nggak salah tol baru tuh cukup mahal harganya ya, tol Cimanggis Cibitung. Gue sempat ngecek di Gmaps, kalau nggak salah habisnya antara 513.000 sekian deh. Paling nanti gue ngisi e-tolnya 600.000 buat jaga-jaga. Update dikit guys, jadi sekarang jam 3.34 atau setengah 4, ternyata Kota Bogor tiba-tiba cukup cerah dan tidak begitu mendung, walaupun ada mendungnya dikit, tapi lumayan cerah dan nggak hujan. Jadi gue putusin untuk nyuci mobil. Gue berangkatnya nggak jadi subuh, jadi gue berangkat kurang lebih antara jam 9 atau jam 10, dikarenakan gue mau belanja dulu, gue mau beli asinan dulu guys. Nanti habis beli asinan baru kita langsung gas ke Semarang.
Oke, gue baru aja bersih bensin full tank di Shell Pajajaran Bogor. Sayangnya Nitro Plus lagi kosong, jadi gue ngisi V-Power aja. Dan ini gue isi full tank. Full tank gue dapet cuma 19,59 liter karena gue tangkinya tadi nggak nyampe setengah sih. Sekarang gue reset dulu. Oke, sekarang kita mau gas dulu. Gue mau hunting asinan dulu karena bude tante gue dan nyokap gue mau beli asinan. Oke, jadi gue baru aja sampai di asinan Angel Rose. Ini lokasinya. Asinan Angel Rose bumbu kacang. Nanti untuk lokasinya gue taruh di deskripsi ya. Jadi ini asinan tuh buka setiap hari kecuali hari Selasa. Kalau sayur itu 33.000, buah 35.000. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Terus untuk kondisi mobil gua, ini karena isinya 4 orang, terus yang di belakang tuh full barang, kondisinya bisa dibilang masih aman sih, cuman gue tidak bisa yang ngebut banget. Depan standar 4 jari, cuman ketika tadi diisi 4 orang, depan jadi 3 jari. Untuk yang belakang kayaknya gue masih aman deh, masih 3 jari. Kurang lebih depan 3 jari, belakang 2,5 atau 3 jari, masih aman sih. Di sini langsung gas ke Semarang via tol Cimanggis Cibitung. Masuk gerbang tol Bogor 2 guys, jadi gue lewat Jagorawi, gue lewat barang siang sih, jadi nggak lewat tol Bor biar irit. Di sini kita ambil kanan guys, Cimanggis Cibitung Jatikarya, jangan ambil kiri. Kalau ambil kiri kalian malah ke arah Depok atau tol Desari. Cimanggis Cibitung Jatikarya Cibitung. Nggak tahu sih di sini gue harga tolnya berapa karena ini benar-benar perdana buat gue. Oke, kita udah masuk jalan tol Cimanggis Cibitung dan ini kita standby di jalan sini sepanjang 25 km. Jadi so far jalur tol Cimanggis Cibitung itu dia ada 3 lajur, 1, 2, 3. Apa balik ya, 1, 2, 3 dan bahu jalan. Ini kita ngambil kanan, Nagrak Cibitung Cikampek. Nah ini ikutin jalan terus guys sepanjang 25 km. Kita masuk bayar ke gerbang tol Jatikarya Utama. Ini kita lihat berapa nih tarifnya nih. Tarif 5.500 CCT open. Gitulah. Oke, setelah 25 kilo kurang lebih, kita ambil kiri guys ke arah Bekasi, Jakarta, Cikampek. Di sini kita ambil kanan. Maaf tadi Pak Supir saya nyali Bapak. Jakarta, Cikampek, Cikarang, Bandung. Nah, kita ambil kanan. Karena kalau ambil kiri kita ke arah Tambun, Bekasi, Cawang. Oke, kita udah masuk rute Jakarta Cikampek. Di sini gue nggak bisa nge-shot ya guys ya, sampai masuk gerbang tol Cipali karena ini sudah jam 12 dan kalian bisa lihat sendiri ya, isinya transformer semua. Kita cek tarifnya berapa. Gerbang tol Cibitung 6. 48.500 guys. Oke, 48.500 gerbang tol Cimanggis Cibitung. Sekarang kita masuk ke Cikampek. So far sih aspalnya atau betonnya Cimanggis Cibitung so far masih oke. Dan sekarang karena sudah isinya transformer, nanti gue record lagi ketika udah masuk gerbang tol Cipali. Oke, di sini speed rate gue nggak bisa lebih guys ya, mungkin 40-60 dikarenakan trafficnya udah mulai padat. Sekarang jam 11.58, AVG 14,8 km per liter karena gue bawanya juga santai juga sih. Dan ini kita tinggal ikutin jalan terus sepanjang 46 km sampai masuk ke jalan tol Cikopo Palimanan. Oke, kita mau ngeres dulu masuk di RA 57 karena traffic kayak begini. Jujur ya guys ya, gue speednya cuma bisa 40-60, lama-lama ngantuk cok. Jadi akhirnya kita mau ngeres dulu di sini. Ya res pergangan dikit-dikit dan astaga, terima kasih Honda City, terima kasih Honda City, Anda sudah memberitahu saya. Hati-hati ya Pak ya, Gusrot hati-hati sayang peleknya. Nah kita mau ngeres dulu. Oke, kita lihat dari Bogor sampai sini sudah berapa? 1 jam 19 menit. Cukup cepet sih, karena gue lewat tol baru kan Cimanggis Cibitung. Itu benar-benar sangat ngebantu banget buat gue, terutama yang warga Bogor bisa lewatin tol situ. Untuk kondisi tolnya so far lumayan oke, tapi memang gue di kecepatan 120 km per jam. Ada beberapa sambungan tol yang kayak gue tuh ngayunya lebih dari sekali. Cuman ini mungkin dikarenakan 4 penumpang dan full barang. So far lancar, cuma di Jagorawi doang tadi agak gue cuma bisa jalan 80 km per jam. Begitu masuk jalan tol Jakarta Cikampek sudah mulai gue ngerayap kayak cuma bisa 40 sampai 60 km per jam. Oke, di sini gue akan rest bentar dan habis itu kita langsung gas lagi masuk ke Cipali. Lanjut lagi guys, lanjut lagi mumpung masih agak fresh. Sekarang jam 12.43. Bensin masih aman, masih full jelas sih ya. AVG 15,4 km per liter. Oke, kita udah masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Di sini tarifnya berapa ya? Lupa gua. Tarif 27.000. Ini langsung lempeng terus masuk ke tol Trans Jawa.
Oke, jadi begitu masuk tol Cipali sampai KM 87 itu sudah 3 lajur guys, 1, 2, 3, sama satu yang mau jalan. Cuman yang mau jalan jangan dianggap ya. Cuman nanti dari KM 87 sampai KM 110 itu ada proses penambahan lajur. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah dikasih batas jalan ya guys, sudah disuruh menyempit. Nah, misalkan kalian nggak sempat atau nggak bisa masuk rest area 57, kalian bisa masuk ke rest area KM 87. Nah, ini yang gue bilang guys, proses proyek penambahan 1 lajur seperti ini persiapan buat Nataru 2024 guys. Jadi hampir sepanjang jalan dari KM 87 sampai sekarang KM 92 yang bisa kepake cuma lajur 1 doang, ada yang paling kiri. Kadang-kadang bisa 2 lajur tapi lebih seringnya 1 lajur aja. Jadi ini kemungkinan sih akan dibuka di Nataru. Cuman biasanya kalau menuju libur Nataru, truk-truk itu udah mulai dibatasin dan kemungkinan ada berlakunya 1 arah. Setelah KM 110 lajur kembali menjadi 2 guys. Berarti pekerjaan jalannya dari KM 87 sampai 110. Kemungkinan ya, ini masih feeling gue aja sih guys, kemungkinan berarti nanti dari setelah KM 110 sampai mungkin nanti jembatan Kalikuto kali ya, itu akan dibikin 3 lajur masing-masing. Mungkinnya sih seperti itu. Vegigo 14,6 km per liter, bensin udah kurang 1 bar, dan speed rate gua rata-rata di 80 km per jam. Di KM 181 kayak ini ada pekerjaan pembongkaran gerbang tol guys. Ini yang dulunya tuh gerbang tol Cikopo Palimanan. Nah, di sini kalau kemarin pada saat mudik 2024 itu bulan Maret itu masih belum dibongkar. Kalau sekarang sudah proses dibongkar nih. Bensin so far sudah berkurang 2 bar dan AVG gue yaitu AVG gue 14,7 km per liter dan gue sudah jalan kurang lebih 220,5. Masih aman. Lanjut lagi. Di KM 207 ada beberapa titik perbaikan yang mengakibatkan AVG gue turun ke 14,7 dan bensin gue turun 1 bar. Ya, lanjut lagi, paling nanti gue ngeres bentar di KM 228 kalau udah ngantuk, tapi kalau masih kuat ya gas lagi aja. Di KM 222 800 ada perbaikan jalan di lajur 1 guys. Ya, ini akan menjadi persiapan untuk nanti libur Nataru. Nah, ini sekedar tips ya buat teman-teman yang angkatan millennials atau 80-90-an, pasti tahu dah menghindari truk-truk yang seperti ini. Karena apa? Ya betul, adegan Final Destination pasti pada menghindar dah. Oke, gue udah mulai agak pegel badan, jadi butuh stretching dulu. Jadi gue memutusin untuk masuk ke rest area KM 228A. Nah, ini info tambahan lagi ya. A itu menuju Surabaya atau meninggalkan Jakarta. B itu menuju Jakarta. Ulangin ya, A meninggalkan Jakarta, B menuju Jakarta. Sekarang kita masuk ke SPBU KM 228. Kalau nggak salah ini adalah SPBU Muri kalau nggak salah. Buat yang punya kendaraan listrik, nggak usah khawatir. Di sini juga ada SPKLU by PLN. Kalau SPKLU by PLN per KWH-nya adalah Rp1.500. Jadi cukup murah guys. Mulai agak lelah guys, lelah mata sih. Update dikit ya, AVG gue 14,7 km per liter, tripnya 259,3. Ini apakah boros apa enggak? Menurut gue standar sih, paling gue full muatan, terus ring 17, udah gitu depan belakang 2 jari rata, standar sih. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kondisi di rest area KM 228A. Semoga suara gue masih cukup jelas ya. Ini kondisi lagi agak berangin dan ini kondisi mobil gua. Seperti yang gue bilang tadi, bang belakang 2 jari longgar sih. Ya 3 jari rapat atau 2 jari longgar. Gue tadi nggak bisa ngebut banget. Maksimal gue cuma bisa berani 100, 110, nggak bisa sampai 120 atau 140 seperti biasanya. Ini sekedar tips buat teman-teman semua ya. Buat teman-teman kalau kalian lagi parkir di rest area, ini untuk khususnya untuk kalian yang bawa mobil ya, sebisa mungkin jangan sampai mobil kalian itu kosong atau tidak ada yang jagain mobil, karena cukup sering ya ada kasus kayak barang-barang hilang atau yang paling cukup fatal dalam tanda kutip adalah peleknya diambil. Itu cukup sering terjadi di rest area, di beberapa rest area, dan biasanya di event-event kayak lagi libur lebaran atau libur Nataru kan otomatis parkiran mobil penuh tuh. Kita jadi semakin nggak bisa ngedetect orang-orang yang berada atau orang-orang yang lagi parkir di sekitar kita. Jadi saran dari gua, kalau kalian lagi pak, pas pak, ya mentok pak, aduh mentok,
Ya tadi tuh mobil depan gua terlalu maju guys. Jadi saran dari gua adalah kalau kalian lagi parkir, ini kan kebetulan gua 4 orang nih, gua, bude gua, tante gua, dan nyokap gua. Gue duluan yang ke kamar mandi, abis itu gantian bude gua, abis itu gantian lagi. Jadi sebisa mungkin jangan sampai mobil kalian tidak terawasi oleh kalian. Atau misalkan kalian pengen makan nih saat keluarga, usahakan cari parkir yang dekat dengan lokasi kalian mau makan. Contoh misalkan gua pengen ke Indomaret Point, berarti kalian harus cari parkir di dekat Indomaret Point. Itu sekedar tips dari gua. Karena kita mau makan siang dulu, terus mau istirahat bentar, habis itu gas lagi ke Semarang. Kurang lebih 210 km lagi atau kisaran 2,5 jam. Gua nggak pakai 3 jam. KM 280 ada perbaikan jalan di lajur 1 guys. Jadi dari KM 228 sampai KM 280 ada beberapa titik yang perbaikan lajur. Dan untuk kondisi aspal atau betonnya beberapa ada yang bagus, beberapa ada yang kurang bagus atau tambelan, dan beberapa ada yang mengayun. Depan itu adalah jembatan Kalikuto, cuman sekarang kondisinya lagi hujan deras guys. Jadi ya beginilah kalau lagi hujan deras di jalan tol. Sedikit tips buat teman-teman semua, kalau kalian lagi di jalan tol, jangan pernah menyalakan lampu hazard kalau kalian misalkan nggak kelihatan jalannya. Itu bahaya banget sumpah. Dengan kalian nyalain lampu utama ataupun lampu fog lamp kayak gini, lampu utama, lampu fog lamp itu lebih aman dibandingkan kalian menyalakan lampu hazard. Itu sangat-sangat berbahaya. Sekali lagi itu pendapat gue ya, dan setahu gue itu sudah diatur dalam undang-undang. Nggak lama setelah kita ngelewatin jembatan Kalikuto, nih jembatannya di belakang tuh, jembatannya tiba-tiba macet pandegrek guys. Gue nggak tahu ada apa nih. Ini jujur gue ngeri sih sebenarnya. Tapi semoga aman-aman selalu lah ya. Oke, jadi ada trouble di sini. Kayaknya ini baru aja kejadian. Jadi ada truk terguling di KM, aduh gua nggak tahu KM berapa guys. Pokoknya ini setelah jembatan Kalikuto. Jadi ada truk terguling di sini setelah jembatan Kalikuto. Oke, kita udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung guys. Nah, kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Tuh guys, hindari tabrak belakang, ngantuk jangan nyetir, nyetir jangan ngantuk. Itu bagus spotnya tuh. 413.000 dari Cikampek Utama. Saldo gua sisa 174.000 guys. Nah, berhubung ini hujan deras, jadi gue paling isi bensinnya besok, dan besok akan langsung gue breakdown total biayanya, oke? Lagian juga ini soalnya hujan deras, agak-agak serem juga gue. Gue masuk Jagorawi jam 11.15, sekarang jam 5:11. Kita anggap aja samain lah jam 5:04. Total aku perjalanan 6 jam dari tol Jagorawi sampai gerbang tol Kali Kangkung. Oke, gue udah sampai di Semarang, udah sampai di rumah keluarga. AVG 13,7 km per liter, sisa bensin 2 bar, total trip 458,2 km. Berhubung ini udah malam dan udah hujan, jadi gue pengen agak istirahat. Besok gue langsung isi bensin dan langsung kita breakdown total biayanya beserta mungkin sedikit tips dan trik dari gue. Oke, gue baru aja isi bensin di SPBU di daerah Semarang lah pokoknya. Untuk BBM yang gue isi adalah Pertamax, dikarenakan di Semarang tidak ada SPBU selain Pertamina. Untuk trip yang gue dapat yaitu 471,5. Nanti kita hitung-hitungan di rumah aja guys ya, karena gue habis ini mau ada perlu ke daerah Semarang bawah. Oke, kali ini gue akan nge-breakdown total biaya perjalanan gue dari Bogor sampai ke Semarang menggunakan mobil gue Suzuki Almi R3 tahun 2020. Pertama yang gue bahas dari biaya tol dulu ya. Pertama untuk tarif tol Jagorawi gue dikenakan biaya Rp7.000. Lalu berikutnya gue di gerbang tol Jatikarya Utama, kita mau masuk ke Cimanggis Cibitung, gue dikenakan biaya Rp5.500. Lalu untuk tarif tol berikutnya di gerbang tol Cibitung 6 yaitu Rp48.500. Lalu yang berikutnya di gerbang tol Cikampek Utama yaitu sebesar Rp27.000. Dan yang terakhir di gerbang tol Kali Kangkung, harga tol atau biaya tol sebesar Rp413.000. Sehingga untuk total biaya tol dari Jagorawi atau dari Bogor sampai ke Kali Kangkung atau sampai ke kota Semarang, gue menghabiskan biaya Rp501.000. Sekali lagi itu gue melewati tol Cimanggis Cibitung, jadi gue skip tol MBZ atau gue skip JOR, tapi gue langsung masuk ke Cimanggis Cibitung. Lalu untuk biaya bensin di Bogor atau tepatnya di Pajajaran, gue sudah isi full tank di situ, jadi itu nggak dihitung guys ya, itu gue reset di situ tripnya. Gue ngisi lagi di Semarang, tepatnya di SPBU dekat daerah Undip.
Gue isi bensin full tank di situ dan gue menghabiskan biaya per liternya yaitu Rp12.100. Gue menghabiskan biaya Rp450.483. Cuman biar gampang aja kita buletin Rp450.000. Lalu untuk total tripnya dari Siapadedaran Bogor sampai ke SPBU Undip Semarang, total trip yang gue tempuh yaitu 471,5 km dan AVG gue di MIT itu adalah 13,4 km per liter. Nah, kalau kita hitung-hitung total trip dibagi jumlah liter, dan setahu gue biasanya tuh selisihnya antara mid di All New Artika dengan sistem real full to full itu selisihnya antara 0,6 sampai 1 km per liter, sehingga hasilnya 471,5 itu total trip dibagi 37,23. Ini adalah jumlah liter yang gue beli ketika gue sampai di SPBU di daerah Semarang, sehingga AVG gue untuk sistem full to full adalah 12,6645,179. Kalau di mid itu 13,4, berarti selisihnya adalah 0,8 km per liter. Sehingga total biayanya yaitu dari Bogor sampai Semarang untuk bensin dan tol gue menghabiskan Rp951.000. Disclaimer, itu tidak termasuk dengan gue jajan di rest area. Contoh misalkan gue beli air mineral atau misalkan gue beli makan. Dan disclaimer yang berikutnya, kondisi mobil gue sudah tidak standar, yaitu gue busi menggunakan busi iridium. Lalu untuk filter udara gue menggunakan merek Verox, dan untuk kondisi suspensi itu masih standar, baik per, kaki-kaki, dan yang gue ganti hanya di bagian pelek saja dan ban. Untuk pelek gue menggunakan pelek ring 17 Expander Ultimate original dengan profil ban 205/55. Dan sekali lagi kemarin gue pulang atau mudik ke Semarang, gue 4 orang dewasa, jadi 22 belakang full barang, sehingga pada saat kondisi diam atau pada saat kondisi full muatan, depan itu kalau nggak salah jadi 2,5 jari, yang belakang jadi 2 jari. Ala-ala ceper lah, tapi kalau gue cepernya karena full muatan, bukan karena keinginan gue untuk ceper. Saat ini sih belum ada ya, mungkin kedepannya ada lagi. Untuk speed rate gue variatif. Di Jagorawi gue hanya bisa 80 km per jam, di tol Cimanggis Cibitung variatif 80 sampai 100. Ketika di tol Cikampek gue cuma bisa antara 40 sampai 60 km per jam karena banyak transformer. Dan begitu masuk tol Cipali sampai Kali Kangkung, harus gue akui ya, beberapa kali gue melebihi batas kecepatan, itu harus gue akui, gue harus jujur. Kadang-kadang 120, kadang-kadang 140, tapi gue jarang banget di 140. Karena sekali lagi ini full muatan, takutnya penumpang nggak nyaman. Cuman gue lebih sering antara 100 sampai 120 km per jam. Karena harus gue akuin guys, begitu kalian masuk tol Cipali, manteng speed di 100 km per jam, apalagi mobil kalian Matic 4 AT speed power converter konvensional, itu sangat membosankan dan terkadang bikin ngantuk. Jadi kadang-kadang gue naikin speednya ke kadang-kadang ke 120, kadang-kadang ke 140. Ketika kalian masuk tol Cipali sampai KM 87 itu sudah 3 lajur. Lalu ketika di KM 87 sampai 110 itu ada penambahan lajur di paling kanan. Lalu kalian harus berhati-hati karena ada pembongkaran gerbang tol Cikopo Palimanan. Itu gue lupa di KM berapa, kalau nggak salah 116 atau 121. Yang tahu silahkan komentar di bawah. Lalu di KM 207 dan di KM 222 itu ada perbaikan di lajur kiri. Dan yang terakhir adalah di KM 280 ada perbaikan di lajur kiri. Selebihnya so far aman. Tidak ada banyak perbaikan, hanya saja ada di beberapa lajur ada yang tambalannya sudah mulai berasa, ada yang aspal atau betonnya itu berasa banget di mobil gua, ada yang mulus banget. Sampai saat ini gue belum dapat info valid perihal kontraflow ataupun one way yang ke arah timur, jadi dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya ataupun menuju ke Kali Kangkung. Untuk waktu tempuh yang gue capai yaitu kurang lebih 6 jam. Gue masuk tol Jagorawi itu jam 11.15 dan gue sampai di gerbang tol Kali Kangkung itu 5.11. Kita anggap aja 5.15, berarti kurang lebih jarak tempuh gue adalah 6 jam dengan 2 kali berhenti. Sempet ada berhenti mandegrek di setelah jembatan Kalikuto karena ada truk yang terguling, dan sempat beberapa kali speed gue di bawah 100 km per jam karena ada perbaikan jalan dan macet di tol Cikampek. Anyway, sekian video kali ini, video singkat perihal gue mudik Nataru 2024. Semoga informasi di video ini berguna buat kalian semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Peace out and thanks before. Bye bye.